Shalom, Horas menjua-jua. Pada video kali ini kita akan membahas dan sekaligus belajar tentang Injil Gnostik yang adalah Injil palsu bersama dengan Bang Andre Tunggal. Injil Gnostik yang dimaksud adalah Injil Barnabas dan Injil Filipus. Untuk selanjutnya, cekidot videonya. Sebelum diangkat turun, Nabi Isa berpesan, pesannya di dalam Injil yang aslinya itu, dia berpesan kepada para Hawariyun, pada sahabat, setelah aku akan datang Rasul berikutnya, Ahmad. Kenapa Injil Barnabas gak mau diterima? Karena Barnabas Muslim. Nah, rata-rata orang Kristen tidak pernah mengenal atau bahkan mendengar tentang yang namanya Injil Barnabas, yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu tidak disalibkan, Yesus itu diselamatkan Allah, bahkan Yesus itu menubuatkan tentang kedatangan Muhammad. Pertanyaannya adalah, seberapa sahkah kita bisa percaya akan yang namanya Injil Barnabas ini? Gue cukup amazed dari respon teman-teman yang antusias banget agar gue membahas tentang Injil Barnabas. Thank you banget buat respon dari teman-teman semua. Dan gue akhirnya membuat video Injil Barnabas ini. Semoga mencerahkan setiap kita. Jadi dalam video ini gue akan menunjukkan kepada teman-teman bahwa Injil Barnabas itu tidak layak untuk dipercaya. Bahkan meskipun para kristolog yang kepedean itu suka menggunakan Injil Barnabas, tahukah teman-teman bahwa sebenarnya isinya bertentangan dengan Al-Quran? So, gue mengajak teman-teman untuk menyimak video ini sampai habis. Jangan di skip supaya nggak gagal paham. Di dalam Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen hari ini, tidak ada yang namanya Injil Barnabas. Karena memang naskah Injil Barnabas sampai hari ini hanya ditemukan di dalam 2 manuskrip aja. Yang pertama adalah manuskrip berbahasa Italia, sedangkan manuskrip yang lain yaitu manuskrip berbahasa Spanyol yang kemungkinan besar berasal dari daerah Afrika. Nah, di dalam pembukaan Injil ini dikisahkan bahwa Yesus itu menegaskan sebuah larangan untuk makan babi dan menegaskan praktek sunat. Bahkan ada begitu banyak perspektif-perspektif di dalam kitab Injil ini yang mirip sekali dengan perspektif Islam. Misalnya di bab 14 dikatakan bahwa yang dipersembahkan oleh Abraham adalah Ismail. Lalu dikatakan Yesus itu menubuatkan tentang kedatangan Muhammad. Dikatakan Yesus itu diselamatkan oleh Allah lalu ditaruh di surga di tingkat ketiga. Lalu Yudas itu diserupakan seperti Yesus lalu kemudian ditangkap. Jawab ini Yesusnya tadi. Sesungguhnya Isa sudah diselamatkan Allah Bapa. Nah, di ayat ini dari dulu saya paksakan ini, saya tanyakan, selalu saya dicegat dan dikatakan pertanyaan iblis. Dia ngomong, sesungguhnya Isa sudah diselamatkan Allah. Berarti ini bukan Isa ini. Sopo? Ya Yudas ini mau lah. Yudas nangis-nangis lalu mengatakan, Tuanku, Tuanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, terus dia bengok-bengok lagi, Eli, Eli, lama sabachtani, gitu ya. Tuanku, Tuanku. Maksudnya tuan guru Isa. Kok aku mau tinggal, tak tulungi, tak ganteni aku mau tinggal gitu maksudnya. Bahkan dikisahkan di dalam bab paling akhir bahwa sejumlah murid Yesus dan Paulus itu mengarang kisah palsu tentang Yesus. Nah, semua kisah-kisah tersebut bikin kita mengernyitkan dahi, bukan? Menurut teman-teman, lebih mirip Alkitab atau lebih mirip Al-Quran? Jadi sebelum kita membedah Injil Barnabas ini, kita mesti mengerti dulu signifikansi dari nama kepenulisan Barnabas. Untuk ketahuan teman-teman nih, pada zaman dahulu, tulisan-tulisan yang diterima dan disebarluaskan adalah tulisan yang dianggap berasal dari nama yang berotoritas. Nah, sedangkan bagi mereka yang tidak punya otoritas atau tidak punya nama besar, biasanya mereka akan menggunakan nama-nama yang sudah terkenal atau berotoritas supaya tulisan mereka itu bisa diterima. Atau kalau zaman sekarang kita sebut istilahnya tuh clickbait gitu loh. Nah, salah satu nama yang terkenal yang berada di dalam lingkaran kekristenan yaitu nama Barnabas. Teman-teman bisa membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ke atas, bagaimana peran Barnabas itu termasuk yang paling penting karena Tuhan menggunakan Barnabas sebagai teman perjalanan Paulus. Bahkan Barnabas inilah yang menolong Paulus pada masa awal pertobatan Paulus. Oh ya, by the way nih ya, kalau ada mantan pastor yang mengklaim bahwa Barnabas itu adalah seorang Muslim, kenapa Injil Barnabas gak mau diterima? Karena Barnabas Muslim. Jadi logika kita gini aja, kalau Barnabas Muslim maka Paulus pun pasti Muslim. Karena Barnabas lah yang menolong Paulus dalam masa-masa awal pertobatannya, perubahan pembentukan teologinya. Dan kalau Paulus Muslim, maka sebagian besar perjanjian baru isinya adalah tulisan Islam juga.
But we know the fact bahwa Barnabas adalah seorang Kristen yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang mengikut Yesus. Jadi gini, kita mesti tahu dulu bahwa dokumen yang menggunakan nama Barnabas bukan hanya Injil Barnabas. Seenggak-enggaknya ada 3 dokumen yang dikenal orang secara luas yang menggunakan nama Barnabas. Ada yang namanya The Epistle of Barnabas, yaitu surat Barnabas. Ada yang namanya Act of Barnabas atau kisah Barnabas. Dan yang terakhir tentu saja The Gospel of Barnabas atau Injil Barnabas. Nah, jelas 3 naskah ini kepenulisannya itu dipertanyakan. Tentu bukan dari orang yang berotoritas. Dalam hal ini Barnabas, rekan seperjalanan Paulus. Dari antara 3 dokumen yang tadi, kita bisa abaikan yang nomor 2 tadi, Act of Barnabas, karena isinya hampir tidak ada sangkut pautnya dengan argumen para apologet muslim. Yang mereka suka pakai dan yang sering kecampur-campur bagi mereka adalah surat Barnabas, Epistle of Barnabas, dan The Gospel of Barnabas atau Injil Barnabas tadi. Nah, para apologet muslim ini suka menyamakan Injil Barnabas dengan surat Barnabas karena surat Barnabas ini tulisannya berasal dari abad pertama atau abad kedua. Tetapi masalahnya adalah isi dari surat Barnabas ini menegaskan tentang ketuhanan Yesus, penderitaan dan kematian Yesus. Yang pertama adalah Yesus disebut Tuhan, Anak Allah, Tuhan atas semesta yang menghakimi baik yang hidup dan yang mati. Kedua, Yesus itu sudah ada sejak penciptaan, menunjukkan pribadinya yang kekal. Dia adalah Tuhan. Dan yang ketiga, Yesus itu menderita dan mati bagi keselamatan manusia. Nah, dari poin-poin penting teologi surat Barnabas ini, kita tahu bahwa isinya itu selaras atau mendukung apa yang dituliskan juga di dalam naskah Perjanjian Baru atau Alkitab kita. Jadi isi dari surat Barnabas ini bertolak belakang dengan isi dari Injil Barnabas. Jadi sekali lagi, kenapa kita mesti bahas mereka yang suka nyampurin antara Injil Barnabas dengan surat Barnabas ini? Karena tulisan dari Injil Barnabas itu adalah tulisan yang tidak bisa diterima karena berasal dari abad pertengahan itu tadi. Nah, para apologet muslim ini biasanya suka mengklaim Injil Barnabas ini sebagai Injil yang asli karena isinya itu mendukung apa yang menjadi teologi Islam. Tetapi nih ya, seorang pakar Islam namanya Cyril Glasse di dalam The Encyclopedia of Islam, dia menulis begini mengenai Injil Barnabas itu sendiri. Tidak bisa dipertanyakan lagi bahwa jelas-jelas ini adalah tulisan atau buatan abad pertengahan. Statement dari Cyril Glasse ini jelas sangat beralasan banget karena memang Injil Barnabas itu tidak berasal dari abad mula-mula pada zaman Yesus hidup. Buktinya nih ya, misalnya di dalam Injil Barnabas bab yang ke-82, di situ diklaim bahwa hari raya tahun Yobel itu dirayakan 100 tahun sekali. Padahal kita tahu bersama di dalam tradisi Imamat pasal 25 ayat 11 bahkan sampai pada zaman Yesus, tahun Yobel itu dirayakan setiap 50 tahun sekali. Nah, tidak mungkin seorang yang berasal dari zaman Yesus atau dekat dengan masa itu, entah latar belakangnya adalah seorang Yahudi atau orang Kristen sekalipun, salah menuliskan keterangan waktu itu. Nah, tapi sejarah memberitahukan kepada kita bahwa ada satu masa pernah tahun Yobel itu berubah jadi 100 tahun sekali. Sekitar tahun 1300, Paus Boniface yang ke-8 itu memerintahkan perayaan tahun Yobel itu diubah 100 tahun sekali. Nah, tetapi barulah pada tahun 1343 Paus Clement yang keempat itu mengembalikan perayaan tersebut 50 tahun sekali. Nah, fakta ini menuntun kita pada sebuah kesimpulan bahwa Injil Barnabas itu ditulis paling tidak setelah keputusan perubahan tahun Yobel itu dirayakan 100 tahun atau pada tahun 1300 atau sesudahnya. Nah, faktor kedua adalah di dalam Injil Barnabas dalam bab 152, di situ disebutkan bahwa anggur itu disimpan di dalam gentong-gentong kayu. Sedangkan faktanya adalah pada masa Yesus, orang itu biasanya menyimpan anggur itu di dalam bejana tanah liat atau tembikar. Sedangkan kalau versi portable-nya adalah di dalam kulit binatang. Nah, sedangkan penggunaan gentong-gentong kayu itu marak sekali digunakan pada zaman abad pertengahan, teman-teman. Nah, selain dua faktor ini, masih ada faktor-faktor yang lain yang cocok banget dengan kultur dari abad pertengahan.
Sehingga secara konteks kultural aja kita bisa melihat bahwa Injil Barnabas ini selaras atau sama dengan tulisan abad pertengahan. Nah, sedangkan secara teologi tentu Injil Barnabas ini bertolak belakang banget dengan seluruh catatan Injil. Secara logika aja kita pikir nih ya, Injil Barnabas itu berasal dari 2 manuskrip. Jika dibandingkan dengan Injil dan tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru yang manuskripnya itu totalnya ada lebih dari 5.800 manuskrip berbahasa Yunani, 10.000 manuskrip berbahasa Latin, bahkan lebih dari 9.300 manuskrip berbahasa lain seperti bahasa Syriak, Slavik, Gotik, Etiopik, Koptik, dan Armenian. Manuskrip-manuskrip Perjanjian Baru tersebut tersebar ke seluruh dunia, dan seluruh manuskrip-manuskrip Perjanjian Baru tersebut setuju bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu menderita dan mati di kayu salib dan akhirnya dibangkitkan. Itu semua berlawanan banget dengan inti teologi dari Injil Barnabas tadi. Apalagi Injil Barnabas memposisikan dirinya sebagai antagonis atau antitesis dari Paulus. Itu lebih nggak mungkin lagi. Apalagi ada yang bilang Barnabas itu Muslim. Lebih nggak mungkin lagi itu. Sehingga dari argumentasi kepenulisan, kultural, historis, juga teologisnya, gue lebih melihat bahwa yang menulis Injil Barnabas ini adalah seorang yang sangat fasih sekali dengan kisah-kisah tentang Isa di dalam Quran. Sehingga penulisnya tentu bukan Barnabas yang dikenal di dalam kalangan kekristenan, melainkan seorang yang mengaku-ngaku sebagai Barnabas. Dan bisa jadi memang betul bahwa dia adalah seorang Muslim yang ingin untuk merekonstruksi kisah Yesus dan mensinkronkannya dengan kisah Quran. Jadi gue kembaliin lagi kepada teman-teman. Dari aspek kultural, historis, teologis ini, menurut teman-teman, layakkah Injil Barnabas itu dipercaya sebagai tulisan yang sahih? Nah, ini menarik nih. Jadi seorang guru besar Universitas Al-Azhar, namanya adalah Dr. Abbas Mahmud Al-Akkad. Dia menyatakan bahwa Injil Barnabas itu bukan saja menyerang agama Kristen, tetapi juga menyerang agama Islam. Dia bilang bahwa orang Muslim itu harus jauh-jauh dari Injil Barnabas. Kenapa? Nah, yang pertama nih teman-teman, Injil Barnabas itu mengatakan bahwa Muhammad adalah Mesias, dan Isa itu selalu menyangkal bahwa ia adalah Mesias. Padahal kita tahu bahwa Al-Quran itu menyatakan bahwa Isa itu adalah Al-Masih atau Al-Masihu. Nah, yang kedua, Injil Barnabas bab 178 dengan tegas mengatakan bahwa langit itu ada 9 lapisan. Sedangkan Quran di dalam surah Al-Baqarah 29 mengatakan langit itu ada 7. Jadi mana yang benar? Langit itu ada 7 atau ada 9? Nah, berikutnya yang ketiga ya. Injil Barnabas bab 115 mengatakan, hendaklah seorang laki-laki puas dengan seorang wanita yang dikaruniakan Allah baginya, dan hendaklah dia melupakan wanita yang lain. Nah, sedangkan di lain sisi, Quran di dalam surah yang keempat ayat 3 mengatakan begini, seorang laki-laki dapat menikahi 2, 3, atau 4 wanita sekaligus. Bahkan surah 70 ayat 30 menambahkan dari keempat istri tersebut adalah selain budak-budak yang mereka miliki. Maka tentu ini bertentangan banget dengan apa yang disebutkan dalam Injil Barnabas, bukan? Yang terakhir nih ya, Injil Barnabas bab yang ke-13 mengatakan Maryam atau ibu Yesus itu dikelilingi oleh cahaya terang yang luar biasa, seraya melahirkan putranya tanpa sakit. Sedangkan Quran menyatakan dengan jelas di dalam surah 19 ayat 23 bahwa saat melahirkan Al-Masih, Maryam itu mengalami rasa sakit saat melahirkan. Nah, jadi keterangan-keterangan antara Injil Barnabas dengan Quran itu bertentangan satu dengan yang lain. Sehingga kalau ada apologet Muslim yang mau menggunakan Injil Barnabas sebagai dasar argumentasinya, maka dia harus mengakui bahwa Injil Barnabas itu sendiri bertentangan dengan Quran, dan dia sendiri harus melawan keterangan dari Al-Quran. Bener nggak? Betul nggak? Jadi, menurut teman-teman, Injil Barnabas ini adalah senjata yang digunakan untuk melawan Kristen, ataukah ini adalah senjata bunuh diri buat mereka sendiri? Sebenarnya ketika mempelajari tentang Injil Barnabas ini, gue sendiri geli-geli sih. Tahukah teman-teman, ada seorang yang namanya Dr. Syabir Ali.
Dia ini adalah seorang apologet muslim yang cukup terkenal di dunia apologet gitu loh. Nah, ketika ditanya apakah seorang muslim harus percaya dengan Injil Barnabas, dia sendiri memilih untuk tidak mengklaim otoritas dari Injil Barnabas itu sendiri. Muslims were very interested in the Gospel of Barnabas for these two reasons. However, I hesitate to use it as an authentic account. The chain of authorities in the case of the Gospel of Barnabas is missing because for many hundreds of years, this Gospel was not seen anywhere and then suddenly turned up in the Middle Ages. Because of this, I hesitate to use it as an authentic account of the life of Jesus on Home Be Peace. Gua yakin dia sendiri nyaho ketika dia mempelajari tentang Injil Barnabas. Secara otentisitas, historis, dan teologisnya, Injil Barnabas ini bermasalah. Meskipun Injil ini mendukung teologi Islam tentang Isa. Bahkan faktanya nih ya teman-teman, apologet Islam yang suka dipuja-puja oleh netizen Indonesia, Zakir Naik, bahkan Ahmed Dedat, mereka pun sebenarnya tidak berani mengklaim otentisitas dari Injil Barnabas. Jadi kesimpulannya, gue sih geli-geli aja ketika melihat ada oknum-oknum yang menyebut dirinya sebagai kristolog dari negeri kita tercinta Indonesia ini, masih aja pakai Injil Barnabas untuk mengklaim mendukung argumentasinya. Kacau jiwa. So, dari pembahasan yang gue boleh sajikan ini, bagaimanakah menurut teman-teman? Kelakuan para apologet muslim dari Indonesia yang mencoba untuk merendahkan kekristenan semakin menjadi-jadi. Yang terbaru adalah narasi bohong dan menyesatkan orang yang dieksploitasi oleh CAF Media Channel tentang Yesus yang berpacaran dengan Maria Magdalena. Kemudian yang paling parah adalah Yesus itu punya pacar dan mengajarkan pacaran yang tidak sehat. Yesus menciumi bibir Maria Magdalena dan disaksikan oleh murid-muridnya dan mereka tahu semua. Lucunya, di dalam videonya tersebut, ia mengklaim hoax abal-abal. Yesus pacaran, ciuman dengan Maria Magdalena, yang berasal dari kitab Filipus, katanya dari kitab Filipus, ayat 49. Silahkan dibuka dalam kitab Filipus, ayatnya 49. Di situ dikatakan bahwa Yesus punya kekasih, punya pacar, namanya adalah Maria Magdalena. Dan Yesus lebih mencintai Maria Magdalena ketimbang murid-muridnya yang lain. Ada 3 permasalahan argumentasi yang dilakukan oleh CAF Media Channel. Yang pertama, ini yang paling receh ya. Kutipan dia itu bermasalah karena ayat kitab Filipus yang dikutipnya salah alamat. Ayat yang dia maksud sebenarnya adalah ayat 59, bukan 49. Tetapi anggaplah ya dia keselio lidah atau ya asal comot argumen modal googling-googling sana-sini lah. Palingan sumbernya argumen basi dari Ahmad Didat lah, seperti itu. Yang kedua, CAF mengambil sumber dari kitab Filipus, di mana kitab tersebut adalah kitab non-kanonik, yang sifatnya mengandung kesaksian palsu dan kepenulisannya tidak sah. Yang ketiga, CAF itu membeo seperti yang dilakukan oleh para penuduh iman Kristen dengan mengabaikan data kritik teks terhadap ayat tersebut. Di mana ayat itu sebenarnya tidak harus diartikan bahwa Yesus pacaran dengan Maria Magdalena. Nah, khusus permasalahan yang kedua dan yang ketiga ini akan saya bahas tuntas di dalam video ini. Jadi buat teman-teman yang memang mau belajar, silahkan mengikuti video ini sampai selesai. Nah, saya yakin ada juga di antara teman-teman muslim yang mampir pengen lihat-lihat. Tetapi, syukur-syukur kalau misalnya teman-teman mau belajar sama-sama. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya pengen jelasin dulu. Bahwa di video saya sebelumnya, banyak yang gagal paham juga. Nah, saya itu membalas cara argumen CAF Media Channel dengan menggunakan cara argumen dia sendiri. Saya sengaja pakai hadis doif soal tembakau adalah kencing iblis. Rokok ini aduh. Tahu asal-usul rokok nggak? Mau saya kasih tahu asal-usul rokok? Disitulah iblis stres. Kencinglah dia pertama kali. Dari bekas kencingnya itu tumbuhlah sebatang pohon. Pohon tembakau. Nah, isaplah terus. Kencing iblis. Dan masalahnya adalah banyak yang ke-trigger juga. Nah, mereka ini protes dan katakan bahwa hadis itu adalah hadis yang tidak sahih. Lah ya memang begitu. Masalahnya adalah CAF Media Channel melakukan hal yang sama,
yang dinamakan Injil atau Kitab Filipus itu bukan hanya tidak sahih, tetapi juga palsu bahkan. Nah, lucunya lagi, di video berikutnya, si Kaf ini baru sadar kalau sumber Filipus yang dia pakai itu nggak valid. Akhirnya dia ngeles kalau sengaja pakai kitab Filipus yang tidak masuk kanon. Padahal belum tentu juga dia ngeh waktu dia bikin video hoax itu. Tapi ya demi menutupi itu dia berdalih kalau misalnya orang Kristen itu tidak punya standar lah, menentukan kitab yang sah, mana yang nggak sah, ya kira-kira begitulah. Dan sesuai harapan saya, mereka tidak akan mengakui kitab ini. Tapi pada dasarnya, mereka tidak punya standar dalam menolak satu kitab. Jadi kitab ini tuh ditolak juga nggak ada standarnya. Standar apa yang dipakai untuk menolak kitab ini nggak ada. Nah jadi begini, Bro Kaf Media Channel. Kalau belum punya pengetahuan yang cukup, please jangan keminter. Kalau pengen eksis, tolong jangan keblinger. Ntar ketahuan bahwa kamu itu bohong. Nah jadi izinkan Andre Ganjil ini menjelaskan. Seenggak-enggaknya biar orang-orang itu tidak dibodohi oleh narasi yang kamu kemukakan. Jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu kitab Filipus dan bagaimana kitab ini ditemukan, apa isinya dan alasan mengapa kitab ini tidak memenuhi standar sebagai kitab yang sah. Nah, kitab Filipus adalah satu dari kitab yang ditemukan bersamaan dengan naskah-naskah di sebuah daerah bernama Nag-Hammadi di Mesir pada tahun 1945. Pada mulanya kitab ini tidak bernama dan akhirnya dinamakan kitab Filipus karena hanya memuat satu nama murid Yesus yang bernama Filipus. Kenyataannya, Filipus kemungkinan wafat pada tahun sekitar 80 Masehi, abad pertama. Sedangkan ironisnya kitab ini ditulis di kisaran akhir abad kedua sampai pertengahan abad ketiga. Nah, sebuah naskah Kristen itu dianggap sahih apabila asal-usulnya jelas, yakni ditulis oleh orang-orang yang dekat dengan Yesus atau lingkaran dalam murid-murid Yesus. Nah, kedua, tulisan tersebut haruslah berasal dari abad pertama, sehingga kejadiannya tidak terkontaminasi oleh ajaran yang lain. Nah, standar-standar inilah yang menjadikan kitab Filipus sebagai naskah yang palsu. Jadi, standarnya jelas. Nah, kalau misalnya di kalangan Islam, mungkin kitab Filipus ini bisa disamakan dengan hadis yang sifatnya ma'udu atau hadis palsu. Nah, jadi begini ya, Kaf Media Channel. Jangan pakai naskah palsu untuk sengaja bikin gaduh agama lain kalau Anda sendiri tidak mau umat yang lain mengkritik agama Anda dengan hadis palsu juga. Jadi, Anda ini mengaku guru sejarah, tetapi anehnya prinsip asal-usul saja Anda salahi dan Anda tidak selidiki. Atau kemungkinan yang lain adalah mungkin memang Anda terlalu pinter. Nah, saya kasih hadis ma'udu ini ya. Berdasarkan kitab Ihya Ulumuddin, Rasul pernah berkata, barang siapa berkata, aku adalah orang mukmin, maka dia kafir. Dan barang siapa berkata, aku adalah orang yang berilmu, maka dia adalah orang yang bodoh. Ya, silakan teman-teman yang mendengar ini tentukan sendiri bahwa Kaf Media Channel yang mengaku pintar, lalu kemudian merendahkan orang Kristen ini tergolong yang mana? Selain karena asal-usul dan kepenulisannya itu tidak jelas, kitab Filipus juga memuat ajaran yang menyimpang. Para ahli yang menyelidiki kitab ini menghubungkan ajarannya dengan ajaran Gnostik yang berkembang pada abad sekitar abad kedua seperti yang diajarkan oleh seorang bernama Valentinus. Nah, jadi ini merupakan semacam perpaduan antara ajaran Kristen dengan ajaran Gnostik. Misalnya saja di dalam kitab ini diajarkan bahwa kematian manusia adalah karena Adam kehilangan kodrat androgini ketika Hawa itu diciptakan. Nah, keterpisahan antara dua gender ini harus disatukan ya, agar manusia itu tidak binasa. Sehingga penyatuan di kamar pengantin itu menjadi solusinya. Nah, ini adalah ajaran di dalam kitab Filipus. Nah, ajaran ini jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Kristen. Dan ajaran Valentinus ini turut ditentang oleh sejumlah bapak-bapak gereja, misalnya seperti Tertullian dan juga Justinus Martir. Nah, jadi secara ajaran, kitab Filipus ini bertentangan dengan ajaran asali dan ajaran tradisi para rasul Yesus. Nah, inilah yang jelas menjadikan kitab Filipus ini tidak masuk hitungan sebagai sumber yang sah dan valid.
Jadi kalau misalnya mau dibandingkan dengan ajaran Islam, nah, di dalam sejarah Islam itu pernah ada sebuah ajaran disebut ajaran Qadariyah. Ini muncul di abad pertama di Basra, di Irak. Nah, ajaran ini mengingkari takdir dan menekankan kehendak bebas manusia terlepas dari takdir Allah. Nah, dikisahkan di dalam Sahih Muslim oleh Imam Muslim bahwa penduduk Basra itu terpengaruh ajaran Qadariyah setelah melihat Amir bin Ubaid, seorang tokoh Islam yang dihormati pada saat itu, menganut ajaran Qadariyah ini. Nah, misalnya nih ya, ada sebuah kitab ditemukan dengan ajaran Qadariyah di dalamnya. Mengatakan bahwa Muhammad bersabda agar umat muslim tidak perlu bertakwa karena tidak ada takdir Allah lah begitu. Nah, bukankah ini sesat? Ini bid'ah bukan? Nah, Islam tentu menolak kitab ini karena tidak selaras dengan ajaran Islam bukan? Nah, sama halnya juga dengan kitab Filipus itu. Nah, karena itu, Kaf Media Channel, Anda tidak berhak mengatakan bahwa orang Kristen tidak punya standar menentukan kitab mana yang sah dan mana yang tidak sah. Logikanya dipakai. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu. Pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa kitab Filipus ayat 59, bukan 49 ya, seperti klaim Kaf yang tadi. Nah, ayat 59 itu menuliskan bahwa Yesus menciumi Maria Magdalena. Dalam kesaksian murid-muridnya, Yesus itu sering menciumi bibirnya Maria Magdalena, dan itu dilihat secara umum oleh murid-muridnya. Coba bayangkan, ini gaya pacaran yang sudah belak-belakan. Nah, ini dia. Disinilah terlihat bahwa Kaf Media Channel hanya comot-comot argumen orang dan tidak melakukan tanggung jawab cross-check data primer. Masalahnya adalah fakta di lapangan, teks ayat 59 pada naskah tersebut itu tidak terbaca dengan sempurna lantaran kerusakan pada fisik naskahnya. Jadi ada kata-kata yang hilang yang diduga oleh para penelitinya. Misalnya, statement Yesus menciumi mulut Maria Magdalena. Ini sebenarnya adalah bagian yang hilang dan di sana hanya tertulis Yesus mencium, ya udah terus hilang titik-titik Maria Magdalena. Nah, di mana hal ini bisa saja menciumi tangan atau juga menciumi dahi atau menciumi bagian lain. Nah, para ahli menduga bahwa bagian yang paling tepat adalah mulut karena memang konteks ajaran Gnostik yang mendasari kitab Filipus. Ciuman di dalam ajaran Gnostik itu dianggap sebagai praktik menyalurkan pengetahuan sebagaimana ajaran Gnostik mengajarkannya. Ingat ya, ini ajaran Gnostik, bukan ajaran Kristen. Sehingga pada faktanya, kita tidak benar-benar tahu bagian apakah yang dituliskan di sana. Kalau di luar, dilihat manusia saja, Yesus berani menciumi bibir Maria Magdalena. Kalau tidak ada orang, apa yang dilakukan Yesus kepada Maria Magdalena? Yesus punya nafsu, Maria Magdalena punya nafsu, tidak ada orang di tempat sepi, apa yang terjadi? Inilah yang saya katakan gagalnya logika orang-orang Kristen menjelaskan ketuhanan Yesus. Nah, lagi pula jika ditafsirkan bahwa Yesus itu menciumi Maria Magdalena dengan nafsu, itu salah juga. Nah, budaya pada saat itu lumrah di kalangan orang Yahudi untuk memberi salam dengan ciuman. Tentu bukan ciuman bibir lah ya. Nah, karena itulah berlebihan kalau misalnya dikatakan bahwa Yesus itu pacaran dengan Maria Magdalena atau bahkan menikahinya. Sehingga fitnahan-fitnahan yang dilakukan oleh orang-orang macam Kaf ini adalah fitnahan yang tidak berdasar sama sekali, yang sangat serampangan dan sangat menyalahi prinsip ilmiah di dalam mengidentifikasi sebuah naskah. Bukannya terlihat pinter, Kaf Media, mohon maaf, malah jadinya keminter. Kebanyakan keminter, entar keblinger. Ingat itu mas bro. Nah, saya menduga bahwa efek kesalahan pikir di kalangan netizen akibat narasi halu Kaf Media Channel ini sudah masif. Karena itu saya minta kesediaan dari teman-teman untuk men-share video ini supaya menjadi sebuah bantahan ilmiah terhadap narasi palsu yang disebarkan oleh Kaf Media Channel. Nah, saya berharap video ini menjadi sebuah sarana edukasi yang baik kepada mereka yang menuduh kita atau bahkan mereka yang betul-betul mencari jawaban. Nah, bagi kita yang percaya kepada Yesus, semoga video ini meneguhkan iman kita. Jadi, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. So, make it simple, make it meaningful, make it bless you.
jadi